Santet Daun Muda. Karya Kang Ramli, author. Edisi spesial. Bab 14. Perempuan yang tersakiti. Langit desa seperti diselimuti selendang hitam, tidak ada bintang, tidak ada cahaya bulan, yang ada hanya suara burung hantu dan angin yang membawa bau dupa. Desa yang biasanya tenang berubah menjadi senyap mencekam. Di rumah Pak Darsan, seluruh keluarga telah berkumpul. Safira duduk di pelaminan sederhana yang dihias bunga melati, namun wajahnya terlihat pucat pasi, tatapan matanya kosong. Gaun pengantinnya putih, namun udara di sekitarnya seperti menggigil tanpa sebab. Bo berdiri di sampingnya, dengan sorot mata penuh kemenangan. Pak Darsan, Bu Nur, bahkan beberapa kerabat yang datang, seakan kehilangan daya bicara. Semua diam dan tunduk tanpa sadar. Senyum mereka hambar, seolah ikut tersihir dalam pesta yang dipaksakan oleh kekuatan tak terlihat. Malam ini adalah malam penyatuan, ucap Bo pelan, antara kedua tubuh yang akan menjadi satu. Pagi harinya tepat pukul 9, penghulu dipanggil, seorang tua asing yang tak dikenal oleh warga. Suara lafaz akad nikah terdengar, tapi udara di sekitar memuai panas. Saya terima nikahnya, Safira binti Darsan dengan mas kawin seperangkat alat sholat. Namun di saat itu juga, sebuah suara keras memecah udara. Hentikan! Semua kepala menoleh kepada orang yang berteriak. Di ambang pintu terlihat seorang laki-laki paruh baya sedang berdiri. Ya, orang itu adalah Pak Ragil yang ditemani oleh Randy dan seorang lelaki tua berjubah putih dengan sorban abu-abu di pundaknya, Kiai Mustagfirin. Bowo, hentikan pernikahan ini, teriak Pak Ragil. Bowo menyeringai, sorot matanya kini benar-benar berbeda. Dia bukan lagi anak Pak Ragil yang pendiam, melainkan seperti seseorang yang mengenakan tubuh manusia. Kalian terlambat, Safira sudah sah menjadi milikku. Ini bukan sah, bentak Pak Ragil. Safira tiba-tiba menjerit, tubuhnya gemetar hebat, seperti ada sesuatu yang masuk melalui pori-porinya. Mata putihnya berbalik, dan ia muntah darah bercampur bunga melati. Ayah, lirih Safira pelan, sebelum tubuhnya limbung dan roboh di pelaminan. Bu Nur menjerit histeris. Kiai Mustagfirin melangkah maju, mengangkat tasbih besar dan menggenggam botol berisi air zikir 7 hari 7 malam. Masih ada waktu, kita harus segera putus ikatannya malam ini juga. Sebelum tubuh Safira sepenuhnya dirasuki. Bowo tertawa keras dan saat itu juga, bayangan muncul di dinding belakang lebih besar, seperti sosok yang tubuhnya separuh arang dan separuh darah. Dia bukan anakku lagi, ucap Pak Ragil getir. Bowo lalu mengepalkan tangannya dan menghantam lantai hingga pelaminan itu retak. Asap dupa masih menggantung di udara. Bau anyir darah bercampur bunga melati masih pekat menguar dari dalam rumah Pak Darsan. Safira sudah dibawa masuk ke kamar belakang oleh Bu Nur dan Kiai Mustagfirin. Wajah Safira terlihat masih pucat, tubuhnya dingin, namun nadinya perlahan mulai kembali berdetak. Sementara itu, Pak Ragil berdiri di tengah ruangan, menatap anaknya dengan campuran murka dan kecewa. Bowo, dengan sorot mata hitam dan senyum sinisnya, berdiri tanpa rasa bersalah di depan pelaminan yang kini retak dan porak-poranda. Kau bukan lagi anakku, ucap Pak Ragil, namun nadanya lebih tajam dari pisau. Kau telah menghamili Maya. Randy berdiri di samping ayahnya, masih menunduk, tubuhnya gemetar karena lelah dan marah. Pak Ragil menarik napas dalam-dalam, lalu menoleh pada Randy. Kita pulang sekarang, Ren. Biar dia sendiri di sini bersama semua kegelapan yang dia pelihara. Tapi ya, gimana kalau dia nyakitin Safira? Biar Tuhan yang turun tangan. Kita sudah lakukan yang kita bisa. Kalau dia masih keras kepala,
maka azab yang akan berbicara. Randy terdiam, tapi tatapannya pada Bowo penuh luka dan duka. "Mas," bisiknya pelan. "Lo udah milih jalan yang salah. Gue gak bisa nyelamatin lo, kalau lo sendiri yang buka pintu buat setan." Bowo tak menjawab. Ia hanya tersenyum, senyum kosong seorang pria yang telah menjual jiwanya. "Pergilah. Gue gak butuh kalian semua." Pak Ragil dan Randy berjalan pergi tanpa menoleh ke belakang. Langkah mereka terasa berat, namun pasti. Dan rumah itu kini hanya dihuni oleh Bowo dan bayangannya. Malam turun dengan cepat, rumah itu kini gelap yang hanya diterangi cahaya lilin di altar belakang. Bowo duduk bersila, di hadapannya tak lagi hanya dupa dan foto, tapi juga segumpal daging merah yang seolah hidup dan berdenyut. Tak ada yang bisa menghalangi kita lagi. Safira sudah terikat dan kini hanya tinggal satu malam. Di kamar belakang rumah Pak Darsan, Safira tiba-tiba membuka mata, pupilnya membesar hitam pekat dan dari bibirnya meluncur suara bukan miliknya. "Tolong aku sebelum semuanya terlambat." Malam itu, langit kembali mendung, angin bertiup perlahan, seolah tahu akan ada kejahatan yang berlangsung. Rumah Pak Darsan kini senyap, sebagian keluarga telah pulang setelah acara pernikahan yang terasa ganjil bagi banyak orang. Di kamar pengantin, Safira duduk di atas ranjang dengan gaun tidur putih dan rambut panjang tergerai. Wajahnya masih pucat, matanya menatap kosong ke arah jendela. Pintu kamar terbuka perlahan. Bowo masuk dengan langkah ringan, mengenakan sarung dan kaos putih, di tangannya secangkir teh yang diletakkan di meja kecil samping ranjang. "Istriku," ucapnya lirih sambil duduk di samping Safira. "Akhirnya malam ini kita telah sah menjadi suami istri." Safira tak menjawab, ia hanya diam, matanya tak memandang Bowo sama sekali. Bowo menyentuh lembut tangan Safira dan terasa dingin. "Kau gemetar?" tanya Bowo pelan. Safira hanya menarik nafas, namun ada tetes air mata mengalir dari matanya, tapi tetap ia tak bicara sepatah kata pun. Bowo mulai mendekat, mencium pipi Safira perlahan, kemudian bibirnya. Ia membaringkan Safira pelan di ranjang. Namun tubuh Safira tak memberikan reaksi. Tidak menolak, tapi juga tidak merespon. Safira seperti boneka yang hidup, yang hanya menunggu waktu untuk hancur. "Kita akan menyatu malam ini," bisik Bowo. Dan saat itulah Bowo mulai menyentuh tubuh istrinya. Malam pertama yang seharusnya penuh cinta dan kehangatan, berubah menjadi ritual sunyi yang dingin dan menyesakkan. Air mata Safira terus mengalir dalam diam. Namun hatinya sudah tidak berada di sana. Jiwanya sudah jauh terkunci di tempat gelap dan tak bersuara, di balik tirai mantra yang membelenggunya. Di sisi lain desa, Kiai Mustaghfirin duduk di atas sajadah sedang membaca doa dengan suara berat yang nyaring, dan di hadapannya ada semangkuk air yang mulai beriak sendiri. Di dalam kegelapan, di bawah alam sadar Safira, terlihat sosok dirinya sedang memukul-mukul dinding cermin besar, berteriak, menangis, namun tak terdengar. "Tolong aku, tolong aku." Pagi itu, mentari menyelinap lembut di sela-sela tirai kamar, namun kehangatan cahaya tidak mampu mengusir dingin yang menyelimuti jiwa Safira. Ia bangun lebih dulu dari Bowo, mengenakan daster lusuh warna biru muda, lalu bergegas menyiapkan sarapan tanpa sepatah kata pun. Sejak malam pertama itu, Safira berubah jadi bayang-bayang dirinya sendiri. Ia tak pernah menolak perintah Bowo, tak pernah mengeluh, tak pernah membantah. Apapun yang Bowo minta, mulai dari air minum, cuci baju, pijit, masakan dan semuanya ia kerjakan dengan kepala tertunduk. Namun bukan karena cinta melainkan karena jiwanya telah terkunci. Bowo senang dengan keadaan itu. Safira tidak banyak bicara,
tidak banyak tanya, dan menjadi penurut seperti boneka hidup yang selalu siap sedia. "Kamu istri yang baik sekarang," ucap Bowo suatu pagi sambil menyeringai. "Coba dari dulu kamu kayak gini, pasti hidupku tenang dan bahagia." Safira hanya tersenyum kecil, tapi di balik senyum itu, mata kosongnya menyimpan perih yang tak bisa diucapkan. Hari demi hari bergulir, usaha Bowo yang dulu ramai mulai sepi. Barang-barang menumpuk, pelanggan menghilang, dan terkena tipu. Dalam waktu 6 bulan, usaha yang dikelola oleh Bowo benar-benar bangkrut. Hutang menumpuk, tagihan listrik dan sewa tak terbayar. Satu persatu rak diturunkan dan dijual ke pengepul. Randy, yang diam-diam terus memantau dari jauh, hanya bisa menggeleng saat mendengar kabar itu. "Lo main api sih, Wo. Sekarang lo kebakar sendiri kan?" Bowo yang dulu selalu angkuh dan merasa berjaya, kini menjadi pria pemarah dan cepat meledak. Ia mulai menyalahkan keadaan, menyalahkan warga, bahkan mulai menyalahkan Safira, meski Safira tak pernah menyalahkan siapapun. "Kamu itu pembawa sial," bentak Bowo suatu malam. "Sejak kamu menjadi istriku, hidupku hancur." Safira hanya diam. "Kamu diam aja. Jawab woi," teriak Bowo. Namun Safira tak menjawab dan saat Bowo hendak mengangkat tangan untuk menamparnya, tiba-tiba lampu rumah mati. Angin dingin bertiup dari arah belakang. Dan di cermin ruang tamu, terpampang bayangan perempuan yang menatap tajam ke arah Bowo. Bowo langsung terdiam, tangannya perlahan turun sendiri dan detik itu pula, ia tahu sesuatu sedang membalasnya. Tak tahan dengan tekanan dan kebangkrutan, Bowo akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya di kota. "Kita harus pulang, Safira. Tinggal di sini bikin aku gila." Safira hanya mengangguk, ia membungkus pakaiannya dengan tenang, menggendong tas kecil berisi kain-kain lama dan meninggalkan rumah itu tanpa menoleh sekalipun. Namun saat mereka meninggalkan rumah, ada sesuatu yang tertinggal di balik pintu. Setelah menempuh perjalanan panjang dari desa ke kota, sebuah mobil butut berdebu akhirnya berhenti di depan rumah besar milik keluarga Pak Ragil. Halaman yang dulu tampak ramai kini terasa sunyi. Pohon mangga tua di depan rumah bergoyang pelan diterpa angin sore, seolah ikut mengawasi siapa yang baru datang. Bowo turun lebih dulu, lalu membuka pintu untuk Safira. Safira melangkah keluar dengan langkah pelan, membawa tas kecil berisi pakaian seadanya. Matanya sayu, tubuhnya tampak lebih kurus dari 6 bulan lalu. Pak Ragil berdiri di ambang pintu, raut wajahnya sulit dibaca, bukan karena marah, bukan pula karena senang. Ia hanya memandang lurus ke arah Bowo dan Safira. "Assalamualaikum, yah," sapa Bowo. "Kami pulang." Pak Ragil mengangguk pelan. "Masuklah." Tanpa sambutan hangat, tanpa pelukan, yang terdengar hanya suara datar, seperti menyambut tamu yang tak diundang. Di dalam rumah, suasana jauh dari kehangatan. Bu Ragil hanya melirik sekilas Safira dari ruang makan, lalu kembali fokus pada panci sup di hadapannya. Adik Bowo, Randy, duduk di sofa dengan ekspresi keras, tatapannya dingin, bahkan tak menoleh sedikit pun saat Safira memberi salam pelan. "Assalamualaikum," sapa Safira. "Waalaikumsalam," jawab Randy pendek tanpa menoleh. Kakak perempuan Bowo, Mbak Nira, yang sedang menyapu, mendadak berhenti dan menatap Safira dari ujung kepala sampai kaki. Lalu dengan nada sinis berbisik ke arah Randy. "Itu yang namanya Safira? Giliran bangkrut balik ke rumah." Safira mendengar ucapan Mbak Nira, tapi seperti biasa, ia hanya diam. Matanya tetap menunduk, suaranya terkunci di tenggorokan.
Di malam pertama mereka di rumah itu, tak ada tawa, tak ada obrolan akrab. Hanya suara sendok mengenai piring dan beberapa bisikan lirih yang menyudutkan. Pak Ragil hanya makan sedikit, lalu bangkit berdiri. Sebelum masuk ke kamarnya, ia berkata lirih, "Kau boleh tinggal di sini, W.O. Tapi ingat, rumah ini bukan tempat untuk mengulangi kesalahan yang sama." Bowo hanya mengangguk. Safira tetap diam, menyuap nasi perlahan, namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu rumah ini tak pernah benar-benar menerimanya. Di tengah malam, saat semua terlelap, Safira terbangun mendadak. Peluh membasahi dahinya dan ia baru saja bermimpi tentang seorang wanita sedang berdiri di ujung tempat tidur, menatapnya dengan mata merah berkilau. Di tangannya ada cermin retak, dan dari balik cermin itu, suara tawa memanggil-manggil namanya. "Safi, Safi, waktunya main lagi." Safira memegangi perutnya yang terasa kram tiba-tiba. Tubuhnya gemetar hebat dan dari sudut ruangan yang gelap, bayangan hitam mulai muncul lagi. Hari-hari di rumah keluarga Pak Ragil berjalan pelan dan dingin. Sejak pertama kali menginjakkan kaki ke sana, Safira tahu ia bukan dianggap sebagai istri dari putra mereka, melainkan orang luar yang mengotori nama keluarga. Bowo jarang di rumah. Ia lebih sering keluar, entah kemana. Ada kalanya 2 hari tak pulang, dan tak ada satupun yang bertanya. Namun saat Bowo tak ada, hidup Safira jadi jauh lebih berat. Bu Ragil yang dari awal tak pernah menyukai Safira, sering memberikan pekerjaan tanpa henti, dengan nada dingin dan tanpa senyum. "Kalau udah nggak bisa masak yang benar, bilang aja. Jangan bikin perut orang rumah jadi mual. Cuci baju jangan asal siram. Ini rumah, bukan kandang ternak. Nyapu lantai itu yang bersih. Masa tiap jalan kaki masih berdebu begini?" Dan Safira, seperti biasa, hanya mengangguk pelan, kepala menunduk dan mengerjakan semuanya dengan tangan gemetar, meski perutnya kadang kosong dari pagi sampai sore. Randy yang sesekali melihat perlakuan itu hanya menghela napas. Ia ingin bicara, tapi setiap kali mencoba, Bu Ragil langsung menimpali dengan kalimat, "Kalau kamu mau belain perempuan itu, sekalian aja pindah tidur di dapur sama dia." Setiap pagi, Safira bangun lebih awal dari semua orang. Ia menyapu halaman, membersihkan teras, menyiapkan sarapan, lalu mencuci pakaian satu rumah, mengepel, menyetrika, dan mengatur isi lemari. Semua dilakukan tanpa suara dan tanpa keluhan. Sore harinya, ia memasak lagi, meski seringkali hanya ikut makan setelah semua selesai, dan itu pun dengan lauk sisa di pinggir panci. Safira selalu menahan lapar, menahan lelah, dan menahan tangis, semua ia kubur dalam-dalam. Bahkan saat tubuhnya menggigil di malam hari, atau kakinya luka karena terkena air panas, ia tetap diam. "Aku harus bertahan." Demi anak ini, Safira mengelus perutnya yang mulai membesar dengan harapan kecil yang masih hidup di hatinya. Namun di balik semua penderitaan itu, malam-malamnya tidak pernah hidup dengan tenang. Bayangan perempuan sering muncul di sudut-sudut rumah. Suara bisikan dari balik dapur, hingga suara anak kecil tertawa lirih dari belakang lemari baju Bowo, dan hanya Safira yang bisa mendengar semuanya. Ia tahu, ini bukan halusinasi. Safira beristighfar pelan, menggenggam perutnya, tapi malam itu, ia benar-benar tak kuat menahannya. Saat sedang menyetrika, tubuhnya limbung dan jatuh pingsan di atas lantai dapur. Sementara dari kompor yang masih menyala, air mendidih mulai meluap dan bayangan hitam duduk di atas lemari es sambil tertawa kecil. Hujan gerimis turun sejak pagi, membasahi teras rumah Pak Ragil. Di dalam kamar sempit yang diberikan khusus untuk Safira, terdengar erangan pelan namun penuh kesakitan. Safira terduduk lemah di tepi ranjang,
Tangannya menggenggam perut yang sudah sangat besar dan terasa keras dan bergerak tak menentu. Keringat dingin membasahi pelipisnya, dan wajahnya pucat seperti kertas. Bowo. Bowo, sakit. Bowo yang kebetulan sedang di rumah segera masuk ke dalam kamar dan melihat kondisi Safira. Kamu mau lahiran sayang? Ayo cepat, kita ke rumah sakit. Tanpa meminta bantuan siapapun dari anggota keluarganya, Bowo segera membawa Safira ke rumah sakit bersalin terdekat. Sementara di ruang tamu, Bu Ragil hanya melirik sekilas, lalu kembali melipat kain tanpa reaksi. Di rumah sakit, waktu terasa seperti melambat. Safira segera dibawa ke ruang bersalin. Bowo menunggu di luar ruangan sambil mondar-mandir dengan gelisah. Bibirnya mengisap rokok tanpa henti, jantungnya berdetak tak karuan. Beberapa jam berlalu, hingga akhirnya, suara tangis bayi terdengar memecah udara dingin pagi itu. Selamat ya, Pak. Istrinya telah melahirkan bayi laki-laki. Bayinya sehat dan kuat. Bowo menghela napas panjang, terlihat senyum lega mengembang di wajahnya, namun itu hanya sesaat. Ketika ia masuk ke ruang rawat dan melihat Safira memeluk bayinya, ada sesuatu yang membuatnya mengernyit. Kulit bayi itu meski sehat dan sedikit lebih gelap dari yang ia harapkan. Bahkan mata bayi itu terlihat sayu dan lebih tajam dari biasanya, seolah sudah melihat dunia jauh sebelum ia lahir. Namanya siapa? Tanya bidan. Safira menatap bayi itu, lalu pelan-pelan berbisik. Arjun. Bowo mengangguk pelan, namun dalam hati kecilnya, entah kenapa, ia merasa tak sepenuhnya memiliki anak itu. Malam harinya, saat bayi Arjun tertidur di pelukan ibunya, Safira mendengar suara bisikan dari arah ventilasi kamar rawat. Safira menoleh dengan tubuh gemetar. Di pojok ruangan, bayangan perempuan sedang berdiri membelakangi cahaya lampu dan di lantainya terlihat ada seorang anak kecil berkulit hitam legam sedang berjalan pelan ke arah tempat tidur bayi. Safira menjerit tanpa suara, ia langsung memeluk erat bayi kecilnya dan untuk pertama kalinya, air matanya jatuh membasahi kepala mungil yang kini jadi tumpuan semua harapan dan semua ketakutan. Bersambung.